Saya berada di Yogyakarta untuk menggali inspirasi dari kota ini, dan sumber inspirasinya adalah tokoh nomor satu wilayah ini sendiri, yaitu Hamengkubuwono IX. Ketika negara Indonesia diproklamasikan, maka sang raja sedikit pun tidak merasa galau atau risau mengenai masa depan kerajaannya. Ia menatap masa depan Indonesia dengan yakin. Hanya sehari setelah Indonesia diproklamasikan, ia mengucapkan selamat kepada Soekarno-Hatta dan Dr. Rajiman. Tanggal 20 Agustus, ia kemudian mengirim kawat yang isinya adalah Kerajaan Jogja siap ada di bawah kepemimpinan mereka. Lalu dia lanjutkan dengan maklumat tanggal 5 September yang isinya adalah bahwa Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Republik Indonesia yang baru merdeka, dan sebagai daerah istimewa langsung di bawah pemerintahan pusat, dan Kerajaan Jogja siap berdiri membela negara ini. Wow, maklumat dari seorang Raja Jawa yang luar biasa. Ketika ibu kota Indonesia dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta, maka Sultan sendiri 4 Januari 46 menyambut presiden dan para pemerintah yang lain di stasiun Tugu, Yogyakarta. Maka Kerajaan Jogja ini bukan hanya membantu menyediakan kota dan gedung-gedungnya untuk pemerintahan Indonesia yang baru lahir, tapi Sultan harus mengambil berpeti-peti uang perak kerajaan untuk membiayai operasional pemerintahan Indonesia. Kalau zaman sekarang ini boleh dikatakan hampir semua pejabat malah rame-rame korupsi, merampok harta negara. Dulu ada orang bernama Sultan Hamengkubuwono IX, justru mengeluarkan harta kerajaan berpeti-peti untuk membiayai roda pemerintahan negara. Bung Hatta waktu itu pernah bertanya kepada Sultan. Bung Hatta pernah memberikan pernyataan bahwa yang dikeluarkan oleh Sultan itu melebihi 5 juta gulden. Bayangin uang sebanyak itu tahun 46. Dan Bung Hatta bertanya kepada Sultan, apakah uang ini perlu diganti? Dan Anda harus tahu bahwa Sultan tidak pernah menjawabnya sampai beliau wafat. Apa jadinya republik ini tanpa dukungan Kerajaan Jogja pada awal negara ini berdiri? Raja begitu mantap mendukung negara ini, bukan hanya dengan pernyataan, tapi dengan memberikan kotanya, istananya, gedung-gedungnya, bahkan dengan harta bendanya. Ketika raja ditawari oleh Belanda untuk menjadi wali super atau raja atas seluruh Jawa dan Madura dalam strategi Belanda memecah Indonesia yang baru berdiri, maka tawaran itu ditolaknya. Karena itu di tengah-tengah pemberitaan mengenai korupsi yang menurut saya di Indonesia ini sudah berjamaah, berkelompok, rame-rame, sikat habis, maka rakyat Indonesia, saya juga, semuanya merindukan satu tokoh, satu pemimpin yang bukan mau kaya atau mengambil keuntungan dan manfaat dari jabatannya, tapi kita semua bangsa ini merindukan satu orang tokoh, satu orang pemimpin yang punya jiwa pengabdian, yang betul-betul terpanggil untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa. Karena kita bisa menjadi bangsa yang luar biasa karena kekayaan alam kita, kekayaan budaya kita, kekayaan sejarah kita. Kita pernah ada, bukannya tidak ada. Di negara ini pernah ada tokoh-tokoh yang punya pengabdian. Dan itulah yang saya gali dari kota Yogyakarta ini. Satu tokoh yang memberikan inspirasi bagaimana arti memimpin, bagaimana arti mengabdi, bagaimana jiwa dan gaya kepemimpinan. Dari Ngayogyakarta Hadiningrat kita belajar mengenai kepemimpinan, diinspirasi langsung oleh rajanya, yaitu Hamengkubuwono IX.
Beliau mengajarkan dari kisahnya bahwa seorang pemimpin yang baik adalah bukan hanya bisa memimpin, tapi terlebih lagi mau menundukkan diri di bawah otoritas yang lain. Karena itu begitu Indonesia merdeka, beliau langsung menyatakan dirinya bahwa Kerajaan Yogyakarta ada di bawah pemerintahan Republik Indonesia yang baru itu. Dan beliau menyatakan dirinya siap dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia. Sebuah sikap yang luar biasa dari sebuah kerajaan yang besar, daerah istimewa atau Kerajaan Yogyakarta. Dia menyatakan diri siap untuk dipimpin. Karena itu, seorang pemimpin yang baik adalah orang yang bisa menundukkan diri. Banyak orang pinter, pandai, bisa memimpin, tapi ada masalah, yaitu roh pemberontakan. Ayahnya dilawan, atasannya dilawan, semuanya otoritas yang ada di atasnya diberontak atau dilawan. Dia tidak pernah mencapai sukses, dia tidak pernah sampai ke puncak, karena pada saatnya ada saja gagalnya atau digagalkan orang lain, atau paling tidak dia tidak pernah merasa aman karena dia membangun musuh di mana-mana. Karena itu dari Yogyakarta kita terinspirasi menjadi manusia bijaksana, bisa memimpin, dan terlebih lagi juga sedia dan mau untuk dipimpin. Wow, salam dahsyat, luar biasa.